Baik Bapak-Bapak jemaah sekalian, kita awali majelis kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا أدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليجهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليجهره على الدين كله ولو كره المشركون. Jamaah subuh kaum muslimin Masjid Jami Al-Hidayah yang dicintai Allah. Hari ini kita sudah berada pada hari ke-17 di bulan Rabiul Awal. Bulan di mana kaum muslimin secara khusus di Indonesia dirayakan dengan mengulang-ulang kembali perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi cerah mama. Iya, Assalamualaikum. Anda telepon. Iya mak. Nanti saya telepon ya. Apa? Iya. Yuk. Nanti telepon lagi ya. Bulan di mana kita sama-sama mengulang kembali sejarah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa catatan ayat-ayat yang bisa kita lihat. Insyaallah ini menghidupkan semangat kita, terutama membawa teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keluarga kita, terutama dalam membesarkan anak-anak kita. Di antara sebagian besar ayat yang pernah dibaca oleh beberapa sahabat, bahkan ketika ayat ini dibacakan oleh seorang sahabat, ada beberapa sahabat seperti merasakan ayat itu baru turun. Saking ayat ini mengingatkan kepada mereka tentang kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebuah fakta bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga manusia biasa. Kita mulai dari Quran surat Al-Imran ayat 144. Al-Imran 144 halaman 68. Mangga dek, baca dek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in
ke belakang murtad. Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Jamaah sekalian, ayat ini dibacakan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bahkan ketika Abu Bakar datang berdiri, itu dibentak oleh Umar. Kata Umar, duduk kau Abu Bakar. Jadi pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, memang salah satu yang cukup emosi itu adalah Umar ibnul Khattab. Kita tahu Umar ibnul Khattab adalah sahabat yang diberi gelar oleh Nabi Al-Faruq, sang pembeda antara hak dan batil. Umar dikenal orang yang tidak punya kompromi kalau sudah bicara antara hak dan batil. Tapi karena kecintaan beliau kepada Nabi, kita tahu Umar masuk Islam terlambat. Ya, bersama dengan beberapa Khalid bin Walid, Umar ibnul Khattab, kemudian sang penakluk Mesir, beberapa sahabat yang memang masuk Islam terlambat. Dan secara emosional dia pun masuk Islam juga dengan emosional. Kita tahu bagaimana Umar masuk Islam karena ingin membunuh Nabi. Tapi justru dia mendapatkan kabar di perjalanan adiknya Fatimah sudah masuk Islam duluan. Dengan pedang terhunus, dia mendobrak rumah Fatimah, dan ketika dia akan masuk kaget, dia mendengar ayat yang dibacakan oleh Fatimah. Toha ma anzal, tidaklah kami turunkan Al-Quran untuk menyusahkanmu. Ketika Umar masuk, Umar minta itu lembaran yang dibaca oleh Fatimah dan istrinya. Fatimah tidak mau memberi karena Umar dalam keadaan kotor, ya. Sampai kemudian Umar menjelaskan dia ingin baca. Nah, dia bacalah surat Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha. Orang Arab tuh kalau ada huruf hijaiyah itu bingung, apa ini? Tidaklah Al-Quran kami turunkan untuk menyusahkanmu. Umar mulai baca ayat 2, ayat 3, ayat 4 sampai dia tertunduk di situ. Baru setelah itu kemudian dia menuju rumah sahabat Arqam bil Abil Arqam. Masuk ke dalam rumah itu, kata Rasulullah, jangan kalian cegah Umar, biarkan dia masuk. Kata Hamzah, biarkan dia masuk, kalau dia macam-macam, aku yang akan menyelesaikannya. Karena di orang Arab itu ada lagi laki-laki yang paling dihormati dalam hal pertarungan, yaitu Hamzah, yang dikenal sebagai singa padang pasir. Jadi Nabi itu sebenarnya secara kehidupan dilindungi oleh pria-pria terbaik. Ada Abu Thalib, orang yang paling dihormati di Quraisy, karena dia penjaga marbotnya, kuncennya Ka'bah. Orang yang paling dihormati itu adalah pemegang kunci Ka'bah. Orang yang paling disegani dalam pertarungan adalah Hamzah. Begitulah. Sampai kemudian ketika Umar masuk, Umar kemudian menyatakan keislamannya. Nah, emosi Umar diredam dan dia dapat hidayah. Ketika Rasulullah SAW wafat, ternyata masyhur ya ucapan Umar, man qala Muhammadan qad tufiya sa'aqtulannahu. Siapa yang berani mengatakan Muhammad telah mati, aku penggal batang lehernya. Abu Bakar masuk, kata Umar, kau duduk. Padahal Abu Bakar itu sangat dihormati oleh Umar, tapi dalam keadaan emosi orang bisa lupa.
logikanya mati. Ya. Nah, ayat inilah yang dibaca oleh Abu Bakar. Ya. Ayat inilah yang dibaca oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa ayatnya? Ketika ayat ini turun dibaca, kata Umar, aku seakan-akan baru mendengar ayat itu. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sudah berlalu rasul-rasul sebelum Muhammad. Afa immata, apabila dia mati, au kutila, atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, akan membuat kalian balik ke belakang. Famay yanqalib ala akibaihi falay yadurrallah syai'a. Siapa yang berbalik ke belakang itu tidak akan membahayakan, merugikan Allah sedikit pun. Wa may yanqalib ala akibaihi falay yadurrallah syai'a wa sayazillahu syakirin. Jadi Bapak-bapak, ini sebuah kisah bagaimana para sahabat itu termasuk Umar kaget karena dia berpikir seorang rasul itu mana mungkin mati, ya, seperti itu. Berikutnya mari kita melihat salah satu ayat yang cukup emosional juga. Jadi Bapak-bapak, kalau bulan Rabiul Awal baca beberapa ayat yang membuat bagaimana sahabat itu begitu emosi, kemudian turun beberapa ayat. Berikutnya surat At-Taubah. Surat yang ke-9, 2 ayat terakhir ya. Ya, mangga dibuka surat At-Taubah. Ya, ayat 127, 128. 2 ayat terakhir penutup surat At-Taubah. 127, 128. Mangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Sungguh kedatangan kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Terasa orang yang diberikan hati kehamalan. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsynya sebesarnya. Kata para ulama, inilah ayat yang menunjukkan siapa Muhammad itu. Nabi kita itu, Pak, tidak diturunkan dari alien. Dia dari kalangan manusia sendiri. Dia makan dan tidur. Dia menangis dan tertawa. Ya, bahkan kata para ulama tafsir, rasul-rasul yang lain diberikan mukjizat di luar akal. Musa tongkat membelah laut, ya. Isa menghidupkan orang mati, ya. Apalagi, tapi Nabi Muhammad itu diberikan mukjizat. Mukjizat terbesar Nabi adalah Al-Quran. Tetapi selain daripada itu, Nabi dibuat Allah persis manusia biasa. Perang Uhud itu, Pak, Nabi berdarah-darah. Bahkan ketika Nabi berdarah itu beberapa sahabat bengong.
Loh, kok bisa ya Nabi berdarah? Mereka pikir Nabi itu malaikat, tidak tersentuh. Jadi kalau ada yang belajar ilmu-ilmu tidak mau berdarah, itu bukan umat Nabi itu. Justru kalau umat Nabi itu capek, ngantuk. Jadi kalau ada jamaah ngaji ngantuk, itu umat Nabi itu. Ya. Pusing, stres. Karena memang begitulah. Ya. Yang menarik itu pendapat seorang ulama memberikan penjelasan tentang surat Ad-Duha. Ya. Karena Nabi pernah mengeluh. Keluhannya tuh, ya Rob, Musa kau berikan tongkat, Isa kau berikan kemampuan menghidupkan orang mati, Daud kemampuan membuat baju dari besi. Apa jawaban Allah kepada Nabi? Lihat jawaban Allah, Pak. Ini yang disebut dengan jawabul ayat. Allah turunkan surat Ad-Duha. Kita tahu surat Ad-Duha ini surat yang turun setelah sekian lama ayat tidak turun kepada Nabi. Ada yang mengatakan 10 bulan. Sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy berkata, Muhammad telah ditinggalkan oleh setannya. Sampai kemudian Allah turunkan surat Ad-Duha. Bapak-bapak, ini surat Ad-Duha ini luar biasa. Ya, hafal tuh? Kalau nggak hafal berarti mu'alaf. Karena biasanya orang setelah belajar Islam, surat panjang pertama yang dia belajar Wad-Duha. Betul? Kalau belum panjang itu, belum hafal Wad-Duha, belum mau jadi imam sholat subuh biasanya. Ya, begitu. Ayo pelan-pelan kita baca. Ya, surat Ad-Duha. A'udzu billahi, sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dek, baca dek artinya. Demi waktu duha ketika matahari naik kembali, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhan tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pulang dari sini. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang bermula. Dan sungguh pelakuanmu pasti memberikan karunia yang padamu sehingga kau menjadi puas. Bukankah yang mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia berikimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku semena-mena, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya, dan terhadap kesusahanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Wad-duha, ini waktu paling rame orang bergerak. Wal-laili idza saja, waktu di mana manusia pasti istirahat, waktu paling sunyi. Lalu Allah berkata, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
Ini ayat Pak, kata para ulama, inilah ayat motivasi terbaik dalam hidup manusia. Kalau orang beriman, cukup Ad-Duha ayat 3 sudah cukup baginya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa itu? Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Tuhanmu tidak pernah membencimu. Hidup ini Pak, selama Allah tidak meninggalkan kita, selama Allah tidak membenci kita, sudah cukup. Kita nggak butuh yang lain Pak. Selama Allah tidak membenci kita, selama Allah tidak murka kepada kita, selama Allah tidak meninggalkan kita, sudah cukup. Masya Allah. Ya, ini luar biasa Pak. Baru ketika Rasulullah SAW mengatakan, Musa kau berikan tongkat, Isa kau berikan kemampuan menghidupkan orang mati, Rasulullah cuma diingatkan oleh oleh Allah dengan 3 hal. 1, alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad, kau ingat kau lahir dalam keadaan yatim, kami yang memeliharamu. Wa wajadaka dhalan fahada. Ingat Muhammad, dulu kau dalam kebingungan, tidak tahu apa-apa, kami yang memberikan petunjuk kepadamu. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dulu kau tidak punya apa-apa, kami yang mencukupimu. Bapak-bapak lihat, Nabi tidak dibekali dengan ilmu kanuragan. Nah, dibuat manusia biasa. Nabi tidak loncat dari lantai 1 ke lantai 2, enggak. Bahkan kalau kita baca sirah versi Haikal, kenapa versi Haikal ini dikritik terutama oleh Timur Tengah? Karena memang buku Haikal itu menampik semua unsur-unsur metafisika yang terjadi pada Nabi. Benar-benar Haikal tuh menguliti kehidupan Nabi dari sisi manusia biasa. Dia bukan seperti Nabi yang lain. Muhammad tuh asli manusia. Kenapa? Masih ke pasar. Ya. Masih membantu istrinya. Betul-betul. Jadi nggak mungkin Nabi itu nggak dicontoh. Bisa dicontoh. Seperti itu. Engkau Muhammad dulu dalam keadaan bingung, tidak tahu harus kemana hidupmu. Kami yang memberikan petunjuk kepadamu. Dulu kau dalam keadaan telanjang, tidak punya apa-apa. Kami yang mencukupimu. Masya Allah. Makanya ada 3 perkara di ayat ini disebut dengan jawabul ayat. Nabi tidak mungkin melupakan 3 perkara ini. Ini yang selalu Nabi wanti-wanti. Pertama, 1, fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim, jangan kalian sewenang-wenang. Gitu. Karena Nabi lahir dalam keadaan yatim. Gitu. Pak Ketua Yayasan kita ini yatim dia. Tapi sudah terlanjur tua. Yatim itu man mata abuhu wa huwa shagir. Siapa yang bapaknya mati, wafat, dia masih kecil, itu yatim. Ya, gitu. Jadi di tempat yang lain, Pak, santunan anak yatim itu dilakukan di bulan Rabiul Awal. Mereka lebih kuat menyantuni anak yatim dilakukan di Rabiul Awal. Kenapa? Karena mereka ingin mencintai Rasul. Rasul lahir dalam keadaan yatim, maka mereka menyantuni anak yatim di bulan Rabiul Awal. Masya Allah. Fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim jangan kita berlaku sewenang-wenang. Wa amma sa'il, adapun orang yang meminta-minta, fala tanhar. Jangan kita hardik. Ya, hati-hati. Kaidahnya cuma 1, kalau kau tidak membantu, ya, maka jangan menyakiti. Ada juga orang yang membantu tapi menyakiti. Hati-hati.
Apalagi kalau yang sa'il. Sa'il itu Pak, meminta dengan terang-terangan Pak. Assalamualaikum Pak Haji, datang ke rumah kita pagi-pagi. Dan dia meminta. Itu jangan sampai kita hardik. Apalagi kalau itu saudara kandung. Aduh. Lalu lagi. Udah tahu nih, kagak mungkin deh kalau ke rumah abang pasti minta duit nih. Ini abang gelok sama model begini. Ya, ingat kaidahnya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yathba'uha ada. Ingat, kata-kata yang baik, permohonan maaf itu lebih utama daripada membantu tapi menyakiti orang yang menerima. Hati-hati ini. Ya, hati-hati. Gitu. Jangan sampai kita kena la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu hapus pemberianmu, bantuanmu, sedekahmu dengan menyebut-nyebut, apalagi menyakiti hati si penerima. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, hati-hati ini, bab anak yatim, bab orang yang datang meminta, hati-hati. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini yang istilahnya tahaddus bin ni'mah. Bapak-bapak boleh undang jamaah masjid. Bapak-bapak habis sholat maghrib, habis sholat isya, mampir ke rumah saya. Kenapa? Tahaddus bin ni'mah, anak saya diterima di Saudi. Alhamdulillah rumah saya sudah terjual. Jadi tahaddus bin ni'mah. Apa itu? Menyebut nikmat yang kita rasakan, mengundang orang. Kalau di Palestina tahaddus bin ni'mahnya gimana? Dia akan mengundang tetangga. Terus tetangga datang, yang dibagikan bukan nasi bok, permen. Karena itu konsumsi yang paling bisa mereka sediakan. Apa yang mereka umumkan? Alhamdulillah anak saya sudah syahid. Masya Allah. Takbir. Itulah Palestina. Itulah Palestina. Antum tahaddus bin ni'mah, rumah terjual. Antum tahaddus bin ni'mah, diberikan amanah jadi dirjen dari eselon. Tapi kalau di Palestina, tahaddus bin ni'mahnya apa? Alhamdulillah anak saya nomor 1 syahid. Masya Allah. Ustadz, kenapa syahid? Undang orang bagi-bagikan makanan walaupun cuma sekop permen. Karena orang yang mati syahid itu bisa membawa 70 anggota keluarganya ke dalam surga. Allah. Itu baru bilang tahaddus bin ni'mah. Membawa 70 anggota keluarganya ke dalam surga. Masya Allah. Jadi bapak-bapak jamaah sekalian, ya, Rasulullah SAW tidak dibuat Allah seperti film Kapiten Amerika, loncat apa. Walaupun dalam beberapa hal Nabi SAW itu lebih kuat dari sahabat. Coba kita lihat kekuatan Nabi. 1, bergulat dengan pegulat terbaik pada waktu itu. Dia menantang Nabi, ya Muhammad, jika aku kalah, aku akan masuk Islam. Masya Allah. 3 kali. Pertama Nabi banting dia, jatuh dia. Kata dia, ulang lagi ya Rasul. Kedua Nabi banting, posisi Nabi di atas perut dia. Dia bilang 1 kali lagi ya Rasul. Ketiga Nabi banting dia, Nabi duduk di atas leher dia. Apa kata dia? Engkau bukan manusia biasa. Karena belum pernah ada orang mengalahkanku. Masya Allah. Dan dia bersahadat karena kalah duel gulat dengan Nabi. Dari sinilah kita kenal ada hadis yang populer. Al-mu'min al-qawiyyu khairun wa ahabbu indallah minal mu'min ad-dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, ngaji tidak duduk di karpet, pulang mencret. Loh.
Ngaji nyandar dikit tidur. Yang begini-begini mah nggak usah bilang Palestina, Pak. Bapak cukup doa deh. Saya kemarin ketemu dengan beberapa teman. Pak Ustadz, sebenarnya nggak butuh negara-negara lain. Yang paling siap mengalahkan Israel itu ada satu negara, Pak. Sampai hari ini dia tidak mau datang undangan Oki, undangan Raja Arab, undangan siapapun. Kalau undangannya rapat. Waktu Oki terakhir dibikin di Saudi, diundang oleh MBS, dibaca itu. Dijawab suratnya, mohon maaf, kami menghormati undangan Anda. Tapi kami tidak akan datang kalau undangan Anda rapat lagi. Tunjukkan pintu mana yang bisa kami masuk ke Israel. Masya Allah. Dia nggak butuh rapat. Yang dia butuhkan, buka pintu jalan ke Israel. Pintu ke Israel cuma 3. Jordan, Mesir, Arab Saudi. Bapak-bapak, negara paling luas di Timur Tengah itu Arab Saudi. Pintu resmi masuk itu cuma 2. Mesir dan Jordan. Tapi pintu paling gampang masuk itu sebenarnya adalah Arab Saudi. Tapi semua pintu Arab Saudi itu dijaga oleh tentara Amerika. Itulah sebabnya bangsa ini nanya, kami nggak butuh rapat, tolong tunjukkan pintu mana yang bisa kami masuk. Siapa mereka? Afghanistan. Masya Allah. Kami cuma butuh waktu sebulan. Masya Allah. Sebenarnya tuh Pak, kalau Hamas tuh dipersenjatai lengkap Pak, nggak ada 3 hari tuh Pak. Coba kasih itu Pak. Sekarang tuh Israel membabi buta karena nggak seimbang Pak. Dia pegang roket, dia pegang bom, dia pegang pesawat. Ngadapin masyarakat kayak gitu. Baru ada yang bilang, oh Israel hebat. Hebat apaan? Coba kasih pegang peluru sama Hamas. Habis itu Pak. Ya. Jadi bapak-bapak sekalian, Ustadz kenapa lari ke situ ya? Karena Palestina itu adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana itu Pak, kalau tahadus bin nikmah kayak tadi, ya kan si siapa itu Oji pulang ya, bagi-bagi permen. Ini ada apa ini? Anakmu lulus? Alhamdulillah, anak kami yang pertama syahid. Tadi pagi dia kena bom. Begitu syukuran di sana Pak. Syahid itu menjadi rasa syukur. Betul. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu mengatakan orang-orang yang gugur di jalan Allah mati. Bal ahya, sebaliknya mereka hidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak menyadarinya. Masya Allah. Baik bapak-bapak sekalian, sekarang kita sambung lagi satu lagi ayat supaya cinta kita kepada Rasul itu nempel. Nah, ini dikatakan di antara ayat paling tegas tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Fat, surat ke-48 ayat terakhir. Al-Fat halaman 515. Ya. Al-Fat surat 48 ayat 29. Mangga Dek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. تراهم
ليحسبوا الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang beriman dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tugasnya. Kemudian tugas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjadikan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjadikan kepada orang-orang yang beriman dan memberikan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. Bapak-bapak, pada ayat ini ada dua sikap yang harus muncul pada diri kita sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, apa itu Ustaz? Asyidda'u 'alal kuffar. Jelas, kita tidak berbantah di bab ini. Apa itu? Bersikap keras terhadap orang kafir. Yang kedua, ar-ruhama, berkasih sayang dengan sesama muslim. Jangan dibalik. Ada di antara kita itu kalau dengan orang kafir kayak teman sejati, tapi kalau dengan muslim kayak musuh bebuyutan. Tapi Ustadz, kalau muslim salah kita harus bersikap. Nggak ada dalil kalau muslim salah kita disuruh bersikap seperti dengan orang kafir. Nggak ada. Dalilnya mana? Kata Nabi, unsur akhaka zaliman au mazluman. Kata Nabi, kalau saudaramu sesama muslim berbuat zalim, tolong dia. Kata sahabat, ya Rasul, kalau yang terzolimi pantas kami tolong. Masa yang berbuat zalim kami tolong? Kata Nabi, nasihati dia. Ingat kalimatnya, nasihati dia. Bukan dipermalukan di grup WA. Hati-hati loh, yang suka nyambung-nyambung kirim-kirim WA. Itu WA yang antum kirim cuman kopi dari mana antum dapat untuk menyudutkan seorang muslim, itu akan menjadi bukti sampai hari kiamat. Karena rekam digital tidak terhapus. Semakin banyak orang lihat WA-nya dari antum, itu di hari kiamat, wallahi saya bilang antum tidak selamat. Karena sikap kita terhadap muslim yang salah itu cukup memberi nasihat, tidak nyinyir apalagi menghina. Hati-hati, hati-hati menggunakan WA, medsos. Ikut-ikut kesalahan apapun selama dia muslim, itu kita cukup menasehati. Ustadz sudah nasehatin tapi orangnya begitu. Antum bukan hakim. Setelah antum nasihatin, antum doain. Di kita ini cuma berbeda perbedaan pendapat, sudah kayak cerai talak 3. La haula wala quwata illa billah. Dulu di masa Nabi Musa, ini ada kisah yang menarik. Ada ulama itu membenci ulama yang lain. Itu seperti Fir'aun membenci Musa. Datanglah ulama B datang ke ulama A. Assalamualaikum. Kaget itu ulama A. Karena ini ulama ini kalau ngaji menjelek-jelekkan ulama B. Ke muridnya, ke jamaahnya. Si ulama B tidak jawab. Dia langsung klarifikasi. Assalamualaikum ya Syekh. Kaget itu Syekh. Oh, waalaikumsalam, silakan duduk. Dia nggak bisa lari lagi karena datang ke rumahnya, nggak mungkin dia ke belakang. Saya mohon maaf pagi-pagi mengganggu.
Tapi telinga ini rasanya sudah penuh. Saya mendengar langsung dari murid-muridmu, dari jamaahmu, kau begitu membenci saya. Saya tidak ingin membela diri saya. Saya tidak ingin juga menanyakan apa kesalahan saya. Saya cuma ingin bertanya kepadamu, kira-kira menurutmu, apakah aku lebih buruk daripada Fir'aun? Dan kira-kira apakah dirimu lebih baik daripada Musa? Sementara Musa menemui Fir'aun dengan kata-kata yang santun. Tersungkur ulama itu, menangis dia, dan akhirnya saling meminta maaf. Gitu. Ini umat Islam ini mudah sekali dipecah belah. Ya, ada pendukung A, ada pendukung B. Pak, hati-hati, musuh kita itu orang kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Apa ujung ayatnya? Ulaika hum. Wah, ini enggak hafal ini. Kenapa? Karena memang surat paling susah kita hafal. Al-Bayyinah, surat Lam Yakun, Pak. Ya, 2 ayat terakhir. Innal ladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, wal musyrikin, dan semua yang tidak punya, bukan agama langit. Apa kata Allah? Di dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Itu musuh kita. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang beriman, mereka mengerjakan amal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jadi jangan kau musuhi orang yang masih ke masjid. Jangan kau musuhi orang masih bersyahadat. Pak, hati-hati mengirimkan WA itu di grup. Yang suka kirim-kirim WA di grup, nyinyir-nyinyir, itu sampai hari kiamat kau harus mempertanggungjawabkan. Ingat kaidah pertanggungjawaban? Kalau dengan Allah, Allah Ghafurur Rahim, pengampun penyayang. Tapi dengan manusia, kau fitnah manusia, apa kata Rasul? Kambing jantan yang menanduk kambing betina dihisap. Apalagi kau menghina saudaramu sendiri, dihisap kamu. Ustaz, tapi saya dapat WA begini. Boleh kau baca karena itu handphone kamu. Tapi jangan kau teruskan ke grup DKM. Nyinyir kamu, menjelekkan kamu. Hati-hati di hari kiamat. Tadarus kamu enggak banyak, tahajud kamu sering absen, 2 sering lewat, sholat enggak khusyuk, potong dengan fitnah-fitnah yang kau ikut sebarkan, makin susah di hari kiamat. Itu dia. Takbir! Ayo atuh mah bareng-bareng. Kenapa kalian mudah dipecah belah? Bahkan DKM sudah ada rencana bikin DKM perjuangan. Masya Allah. Terpecah. Ya, bahkan sekarang ada orang yang lebih merah daripada merah. Bangga banget, Pak, itu komunis. Ya, balik lagi, Pak. Back to mosque, kembali ke masjid, kembali ke Islam. Ya. Tapi Pak Ustadz, ini rejim apa semua? Nanti insya Allah kita bulan depan akan membahas khusus tentang anak. Ya, saya terbenarnya mau bahas bab anak, cuma ini lagi panas-panas. Memang kadang-kadang gara-gara anak seorang tuh jadi masalah. Ya, tinggal beberapa pekan mau lengser, anak bikin masalah. Masya Allah, gitu ya. Tadi juga Ustadz cuma nebeng ke sini, ya, Masya Allah, gitu ya. Jadi bapak-bapak, kadang-kadang kita harus batasi,
Jangan sampai kemudian jangan sampai kemudian kita lupa kita ini satu jamaah, satu kaum muslimin. Musuh kita jelas, ya. Jangan sampai kemudian terpecah belah, teradu domba. Mau enggak kita kayak nenek moyang kita 350 tahun politik divide et impera. Politik apa itu? Satu diinjak, satu diangkat, belah bambu, ya. Mudah-mudahan ini semua membuat kita tidak lepas karena kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Mari kita istighfar, mohon ampun pada Allah. Mudah-mudahan kita lebih arif, lebih bijak menyikapi saudara kita, menyikapi sahabat kita. Mungkin ada perbedaan, apalagi dalam hal-hal tertentu, tapi bagaimanapun dia masih saudara seakidah kita. Kita mohon ampun, kita pernah menghina saudara kita, pernah nyinyir saudara kita. Padahal kita lupa, dia teman satu saf kita, satu sujud, satu ruku dengan kita. Masya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma alif bainana wa qulubana wa alhimna rushdana wahdina wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan kau biarkan kami bubar dari masjid ini jika masih punya dosa, kecuali telah engkau ampuni, engkau ampuni. Wala hamman illa farazta. Jangan kau biarkan kami bubar dari majelis ini jika kami punya kesulitan, kecuali engkau berikan jalan keluar. Wala dainan illa qadaita. Jangan kau biarkan jika kami punya tunggakan hutang, kecuali kau berikan kami kemampuan dan kesanggupan. Wala hajatan min hawaid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Ya Allah, jangan kau biarkan kami punya hajat, anak-anak kami punya hajat, saudara kami punya hajat, tetangga kami punya hajat, kecuali kau berikan pada kami ya Allah semua kemudahan-kemudahan darimu ya Allah. Faghfir lana dunubana wa israfana fi kulli amrina. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni sikap berlebih-lebihan kami ya Allah, baik di grup WA, baik di grup masjid ya Allah. Ampuni, ampuni ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.